Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Kepekaan. Ketika kita melihat awan gelap mulai bergerak, dengan mudah kita menyimpulkan bahwa hujan akan segera tiba. Menurut Tuhan Yesus mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias juga merupakan hal mudah bila orang mau melihat berbagai perbuatan dan kemesiasannya. Sama mudahnya ketika seseorang melihat tanda-tanda cuaca dan kemudian menyimpulkan bahwa hari akan terang atau akan turun hujan. Ayat 54 sampai 56. Akan tetapi tetap saja banyak orang yang tidak mau atau tidak berani mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal sebagai orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda ajaib yang beliau lakukan membuktikan kemesiasannya. Ini bisa terjadi karena mereka ikut-ikutan pendapat pemimpin agamanya tentang Tuhan Yesus. Padahal seharusnya mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang beliau dan memutuskan bagaimana sikap sebenarnya terhadap beliau yang mereka kenal secara pribadi. Ayat 57. Karena sebagaimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu, berdasarkan hal itulah akan terjadi permisahan yang membuat manusia terbagi ke dalam kelompok orang percaya dan tidak percaya. Bahkan dalam suatu keluarga pun bisa saja terjadi pemisahan. Dan dampak lanjut dari pemisahan ini adalah kemarahan Allah yang akan menimpa mereka yang tidak percaya pada Kristus. Kita yang hidup pada zaman now tidak lagi secara langsung melihat karya Tuhan Yesus, tetapi semua kisah itu dapat kita lihat atau baca melalui kesaksian Alkitab. Melalui Alkitab pula kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri dan kebenarannya, dan setiap orang bertanggung jawab untuk memutuskan sikap kepada beliau. Karena itu belajarlah firman Tuhan dengan seksama. Niscaya Roh Kudus akan mengajar hingga sampai pada kesimpulan dan keputusan yang benar. Kedatangan Kristus pertama kali sudah berlalu. Kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kalau yang pertama beliau datang menanggung penghukuman manusia, kelak menjadi hakim yang akan memastikan hukuman menimpa mereka yang menolaknya. Apakah Anda termasuk mereka yang mengeraskan hati, pura-pura tidak tahu? Janganlah sampai waktunya habis, karena penghukuman kekal sungguh mengerikan. Adalah sebuah kebijaksanaan hidup atau kita tetap memelihara hidup dalam kebenaran karena kita tidak pernah akan tahu hari dan saatnya. Selain itu, dunia bukanlah tempat tinggal bagi kekekalan. Kita dipanggil menikmati kasih Bapa di dalam kekekalan. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.